Puji serta syukur yang paling utama kita panjatkan ke hadirat Allah Rabbun Ghafur yang Maha Pengampun. Insya Allah kita sudah diampuni Allah karena sudah menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Kita semuanya berkumpul di tempat ini dalam rangka judulnya si halal bihalal. Kemarin saya tanyain, ada halal bihalal enggak? Enggak. Judulnya halal bihalal. Sesuai dengan judul dan temanya halalun bihalalin, saling menghalalkan. Wadah tuh, halal bihalal. Minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh kebahagiaan dunia dan akhirat. Walaupun kita tidak pulang kampung, bertemu semuanya, tapi karena alasan COVID, salamannya kan ditarik lagi. Mohon maaf lahir batin, terutama diri pribadi saya apabila kata-kata tidak berkenan, karena sudah komen langsung ya Pak. Kalau kata-kata keras kayak kemarin di hari Lebaran, udah japri aja, ngeri, keras, dakwanya keras, japri saya jawab, maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Saking apa? Saking tidak pengen selamat sendiri. Mari kita selamatkan saudara-saudara kita, kaum muslimin wal muslimah. Itu adalah saudara-saudara kita. Karena dosa hukumnya kalau kita pengen selamat sendiri. Nabi Yunus saja karena nggak sanggup bawa keselamatan buat umatnya, dikocok di kapal, itu nama dia yang keluar. Karena apa? Karena umatnya ditinggalkan. Akhirnya ditelan ikan nun. Yang kemarin katanya ikan nun itu mau bunyi di bulan Ramadan tanggal 15. Ditungguin kagak ada. Ya, mungkin yang ngomongnya udah serba tahu. Makanya kita jangan apa ya? Jangan merasa tahu, jangan merasa pintar, karena orang yang sudah tahu tidak akan pernah mencari tahu. Orang yang sudah merasa pintar tidak akan pernah mencari tahu. Apalagi orang yang sudah merasa benar tidak akan pernah mencari kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah di dalam keimanan, keislaman, tetapi masih dalam koridor rendah diri, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga dicurah limpahkan kepada baginda alam Rasul pilihan Nabi akhir zaman, Afdalul makhluk, Afdalul mawjud. Menurut kita sebagai manusia juga menurut Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau yang paling utama memiliki akhlak yang mulia. Tidak ada yang patut kita tiru dan kita teladani di alam dunia ini kecuali beliau. Makanya jika kita tidak sanggup mencari kebenaran di alam dunia, mau ngikutin siapa di alam dunia, kita kembali ke hitahnya, kita kembali ke fitrahnya, ikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berkah kepadanya, keselamatan kepadanya, tidak lupa kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, atba tabi'in dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, tidak hanya sekedar mengakui sebagai umatnya, tetapi diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, termasuk orang-orang yang membaca sholawat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, masih dalam rangka istihlal. Kenapa harus saling menghalalkan? Ya, takutnya ada ucapan tidak berkenan, ada makanan. Karena kan kalau pengajian itu tiap-tiap RT itu nyuguhin makanan. Mudah-mudahan dihalalkan. Mudah-mudahan saling menghalalkan. Jika ada yang termakan, baru datang udah disuguhin kopi, rokoknya 2 bungkus. Lumayan 2 hari nggak beli rokok. Subhanallah, saking kita semuanya itu tidak sayang dengan rezeki, tidak sayang dengan apa yang diberikan Allah,
Yang tidak disangka-sangka, hampir setiap tahun saya nggak pernah beli baju lebaran. Selama di Blok G nggak pernah beli baju lebaran. Belum game mau beli, Pak Mehmet ngirim. Ini dipakai. Dari siapa? Dari bapak-bapak katanya. Emang pernah nitipin Pak? Tapi alhamdulillah bermanfaat dan saya pakai khutbah supaya kelihatan, oh dimanfaatin. Insya Allah pahalanya untuk seluruh majelis. Ya, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, jika ada kata-kata ketika saya menerangkan bukan karena tahu, yakin sudah tahu semuanya. Karena tidak ada gunanya sebenarnya, tidak ada manfaatnya ceramah di depan orang-orang yang sudah paham. Gitu. Makanya kata Gus Miftah, mendingan ceramah di mana? Di tablo, Galdana, cik, ngambek tar orang ke Galdana, dikira disamain. Sebagian di sana, hanya sebagian kecil, ya di warung remang-remang. Cuman kalau yang sudah kuat ilmunya, kuat keimanannya yang ke sana. Kalau kayak saya belum kuat, takutnya perang dunia. Di rumah, begitu pulang ke rumah, dari mana? Tablo, pasti kan udah tahu tempat. Wah, jangan-jangan merencanakan kawin lagi. Mendingan kawin sama ikan, kata Pak Dadi. Kenapa kawin sama ikan? Lah ikan diopenin. Apa nggak dikawin itu? Bener nggak? Ya ntar ngiri lagi. Yang di rumah agak diopen-openin, ikan mulu. Intinya itu adalah merealisasikan sholawat. Bahwa sholawat itu tidak hanya sekedar disenandungkan, tetapi dijabarkan di dalam kehidupan. Supaya rahmat dan keberkahan itu kan didoakan kepada Rasulullah, walaupun Rasulullah sudah tidak perlu doa, sudah dijamin ampun. Tapi akhlaknya, bahkan bersyukurnya Rasulullah melebihi seluruh makhluknya. Kita mah 23 aja kan kaget, Pak. Tarawih 23, Rasul bengkak. 23 bengkak nggak Pak? Oh berarti kurang. Tahun besok tambah Pak Jai 41. Itu kenapa nggak belum bengkak? 23 saja udah merasa kelebihan, merasa kebanyakan. Makanya 8 mundur gitu. Termasuk saya 8 mundur gara-gara sakit perut. 1 malam mundur. Cuma nerusinnya di rumah berat. Makanya tarawih itu di sini nggak dihilangkan, nggak lockdown, terus berjamaah. Karena kalau bapak-bapak suruh sholat tarawih di rumah, bohong, potong kuping saya kalau ada sholat. Apalagi berjamaah sama istrinya, digangguin sama bocahnya. Waduh, nggak kacau. Tidurin dulu bocahnya, malah tidur sekalian. Oh iya. Selamat jalan Pak Ustadian, dia shift 3 ya Pak. Mudah-mudahan rezekinya ditambah-tambah. Kalau kelihatannya sih, lihat badannya mah rezekinya udah banyak banget. Gajinya gede. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Kita berpuasa sekarang istihlal, sekarang halal bihalal. Puasa kemarin punya tujuan bertakwa kepada Allah. Tujuan daripada puasa la'allakum tattaqun, takwa. Apa itu takwa? Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang. Nah, kalau pertanyaannya, kalau miara ikan diperintah nggak? Jelas. Salurannya adalah dari sholawat yang tadi, berarti miara ikan itu diperintahkan Allah. Secara tidak langsung kita memelihara alam supaya ikan mujair itu sebelum habis nanti ujung-ujungnya, ya ujung-ujungnya kan manusia itu pemakan, rakus manusia. Makanya diternak lagi, diternak lagi, diternak lagi. Coba kalau sudah tidak ada yang ternak, ikan mujair hilang, punah. Ternak lagi, ternak lagi. Itu realisasi sholawat.
Dan itu perintah Allah supaya manusia di alam dunia ini di samping memelihara diri, memelihara alam. Cintai alam. Nah, kalau kata rumput, gimana orang saya rumput alam, tapi tidak dicintai. Bukan tidak dicintai, dibersihkan, dipangkas supaya tidak mengganggu kehidupan. Kenapa? Karena kalau rumput atau ilalang atau semak-semak belukar, di situ biasanya jadi sarang-sarang ular, jadi sarang-sarang biawak, jadi sarang-sarang kadal. Ada lagi yang ngomong, Pak, di rumah saya biawak bukan di ilalang tapi di atas plafon. Nah, berarti yang salah bukan masalah naik ke plafonnya, lihat dari sampingnya, ada nggak rumput yang sampai ke atasnya? Ternyata ada, berarti yang salah nyalain ilalang lagi. Itu sama seperti COVID-19. Kita itu kebanyakan nyalahin Allah. Allah murka, Allah benci. Orang beriman Allah memuji. Itu kan akuan kita. Emang udah pas kalau kita diuji Allah? Kalau seandainya orang bertakwa diuji oleh Allah, orang tidak bertakwa disiksa. Padahal yang nyiksa bukan Allah. COVID-19 hanya utusannya yang diberi izin dan diizinkan oleh Allah, walaupun tidak diridhoi, karena Allah tidak suka namanya merusak manusia. Itu paling tidak suka Allah, karena dengan dibuatnya manusia, kata Allah, aku yang lebih tahu, walaupun malaikat menentang dengan pembuatannya manusia. Dalam Quran jelas disebutkan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kalau ular masuk ke rumah, yang salah siapa? Manusia. Tidak salah ularnya. Kalau dibilang wajar ularnya masuk, orang sarangnya dirusak. Nah itu yang rusak sarang ular manusia. Bukan berarti ilalang. Mungkin di bawah ilalang ada sarangnya ular. Kalau kata ularnya mah dibersihin kagak boleh. Makanya kata Pak Waji, ada makhluk yang protes. Selama makhluk itu masih ditanggulangi, masih bisa ditanggulangi, lanjutkan. Kenapa harus dilanjutkan? Karena manusia itu pengen tempat yang bersih. Kalau seandainya nggak suka, situ pindah. Kata saya, situ pindah. Jawabannya ada, tapi makanya harus sampai ke titiknya supaya tidak ada jawaban lagi. Situ pindah. Kata dianya, emang duluan siapa? Kan masih ada jawaban. Makanya sampai ke titiknya supaya nggak ada jawaban lagi. Gimana biar nggak ada jawaban? Nah, bilang ini tempat manusia, dimanfaatkan oleh manusia. Manusia itu belotot tapi tidak ngelihat wayahnya. Situ yang ngelihat harus mengalah dari mereka-mereka, karena ini manfaatnya untuk dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Ada lagi jawabannya kalau seandainya dia pintar, tapi alhamdulillah nggak ada yang kuliah. Jinnya kagak ada yang kuliah, nggak ada perkuliahan jin, nggak. Makanya dia cukup sampai situ doang, kagak ada jawaban lagi. Kan yang harus memanfaatkan alam dunia ini tidak hanya manusia, tapi termasuk jin. Kenapa? Jin dan manusia kan yang diperintahkannya juga, cuman beda tempatnya, walaupun sama di blok G itu, cuman beda alamnya karena tidak kelihatan. Mudah-mudahan mereka semuanya menyadari, alhamdulillah. Itu kalau dari masalah jinnya mah bisa ditanggulangi, tadi dari masalah dokternya yang belum bisa ditanggulangi. Kenapa? Karena sebelumnya diimpus, akhirnya hasil impus belum kempes-kempes sampai sekarang, bahkan gatal-gatal. Yang salah siapa? Yang impus apa impusan? Itu karena nggak paham. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ya. Hadirin rahimakumullah. Setelah menjalani puasa di bulan Ramadan, kita disucikan oleh Allah. Karena manusia itu sudah suci. Dari dulunya manusia itu suci. Tinggal kitanya sendiri menjaga kesucian. Kebanyakan manusia tidak bisa menjaga kesuciannya, padahal sudah disucikan oleh Allah.
Dan kembali kepada Allah pun harus dalam keadaan suci. Makanya minal aidin wal faidin itu sudah predikat yang paling tinggi. Kembali kepada kesucian bagaikan bayi yang baru lahir. Lahir tidak bawa apa-apa, pulang pun tidak bawa apa-apa. Itu. Tetapi kita di alam dunia ini, tugas dari Allah adalah mengumpulkan bekal amal untuk dibawa pulang. Bukan apa? Bekal amal untuk dibawa pulang. Namanya beramal. Kalau secara tersurat Quran sudah menyatakan di mana amal itu, tapi yang tersiratnya masih banyak. Subhanallah. Apa bukan beramal seandainya kita di tempat ini, di tempat kita ini, kita memelihara alam, memelihara, mengurus alam, merapihkan alam. Karena Allah akan cinta dengan kerapihan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah pun suka dengan keindahan. Makanya diperindah. Itu. Kalau diri kita diperindah, apa hiasannya? Pertama casingnya, bajunya, untuk sebagai penutup aurat. Dari baju, apa dipentingkan benar-benar bajunya? Batasan Al-Quran, batasan dalam fikih, baju itu hanya bisa menutup aurat. Aurat laki-laki baina surat wa rukbah, dari mulai pusar sampai lutut. Dari mulai pusar sampai lutut itu aurat laki-laki. Apa sah kalau seandainya sholat hanya pakai celana yang bisa menutupi udel sampai ke ujung lutut? Sah sholat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari sah aja berjalan. Hanya mungkin adatnya adalah kekurangan sopan kita. Tapi kalah kita. Sopannya kepada Allah dengan kekurang sopannya antar manusia. Terhadap perintah Allah dengan perintah atasan, itu berbedanya. Kita akan lebih cepat dengan perintah atasan daripada perintah Allah. Kata Allah, sholat itu gratis, tapi tetap beratnya minta ampun. Kenapa? Karena kita harus memiliki keimanan. Kalau tidak memiliki keimanan dan ketakwaan, itu sholat oleh-olehnya. Ketika Rasul Isra wal Mi'raj, maka manusia akan memandang sebelah mata. Makanya wajar kalau ada ulama menyatakan bahwa itu adalah oleh-oleh. Namanya oleh-oleh tergantung manusianya menerima. Saya pulang dari Tasik ke sini bawa duren. Durennya bukan duren montong. Montong dikasihin gitu maksudnya. Bawa duren montong, dibawa ke sini. Tiba-tiba diserahin ke seseorang. Jawaban dari seseorang, wah, saya mah tiap hari makan duren. Berarti itu sia-sia oleh-oleh kita diserahin ke dia. Makanya tergantung kepada orang yang menilai. Tapi kalaupun hanya cuma bawa rengginang, orang yang menerimanya dengan baik, dia menerima. Waduh, subhanallah, sampai mendoakan kita. Terima kasih, alhamdulillah. Sampai dikasih begini. Itu sampai mendoakan. Kenapa? Nah itulah namanya terimanya oleh. Makanya pantas kalau ulama menggambarkan oleh-oleh. Walaupun ada satu ulama lain, jangan dianggap oleh-oleh. Karena apa? Karena itu adalah tugas dari Allah. Makanya sebagian ada yang mengatakan itu oleh-oleh, ada juga yang tidak boleh mengatakan oleh-oleh. Kalau orang beriman mungkin tidak mengatakan oleh-oleh. Orang bertakwa tidak menyatakan oleh-oleh, tapi itu adalah tugas dari Allah. Mudah-mudahan dilancarkan. Kita semuanya, terutama bekal kita, walaupun urusannya dunia, tetapi untuk keselamatan akhirat. Kelihatannya mah urusan dunia, bersih-bersih Pak RW dari belakang, hujan-hujan, babat rumput, babat tablo, pohonnya tablo. Bukan tempatnya. Pohon tablo dibabadi. Kenapa? Saking sayangnya sama masyarakatnya.
supaya mereka semuanya itu terhindar dari segala penyakit, dari balai. Karena yang paling tidak terkira kadang-kadang dari tempat-tempat yang bala, tempat-tempat yang kotor itu sarangnya nyamuk. Tetap bukan COVID yang nomor satu itu. Yang membunuh manusia adalah nyamuk. Mau Aedes aegypti, mau cikungunya, mau apapun, tetap semuanya adalah dari nyamuk. Kan tidak kelihatan orang buang sisa minum, kalau di belas aqua dilemparin ke ilalang, ternyata di situ jadi sarang nyamuk. Itu bukan tidak penting kalau seandainya kita pakai apa, yang pakai asap itu, fogging. Tapi lebih utama lagi kalau 5K-nya yang dijalani, kebersihannya yang dijalani. Tutup tempat-tempat air walaupun hanya tempayan.